Halo, selamat malam, Miss. Perkenalkan, nama saya Margareta Irene Bejo. NIM saya 64230543. Di sini saya mengambil materi tentang mengenal diri sendiri. Di sini ada pendahuluannya. Mengapa kita harus peduli untuk mengenal diri sendiri? Bukankah kita sudah cukup mengenal diri kita setelah sekian lama hidup di dunia ini? Namun, tahukah Anda bahwa proses mengenal diri sendiri adalah perjalanan yang terus berlanjut di tengah dinamika kehidupan yang terus berubah? Mengenal diri sendiri merupakan langkah penting yang membawa berbagai manfaat, seperti meningkatkan kepercayaan diri, memperkuat hubungan dengan orang lain, dan memandu kita dalam pengambilan keputusan yang lebih baik lagi. Mengapa Mengapa mengenal diri sendiri? Meningkatkan kepercayaan diri. Ketika saya mengerti siapa diri saya akan lebih percaya diri dalam melangkah maju dalam kehidupan. Saya akan memiliki pemahaman yang lebih baik tentang kekuatan dan kelemahan saya yang memungkinkan saya untuk berfokus pada pengembangan diri dan mencapai potensi Anda sepenuhnya. Panduan dalam kehidupan Berikutnya, panduan dalam pengambilan keputusan. Ketika saya mengenal diri saya lebih baik, saya memiliki pemahaman yang lebih baik tentang nilai-nilai keinginan dan kebutuhan saya. Hal ini memungkinkan saya untuk membuat keputusan yang lebih baik, keputusan yang lebih tepat sesuai dengan apa yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan saya. Yang berikutnya, pengembangan diri yang berkelanjutan. Proses pengenalan diri sendiri tidak pernah berakhir. Ketika saya menjelajahi dan memahami diri saya dapat terus berkembang sebagai individu. Individu ini membantu saya untuk tetap terhubung dengan diri saya sendiri dan dengan dunia di sekitar saya. Berarti pertanyaan refleksi, apa kekuatan dan kelemahan saya? Kekuatan saya, kemandirian, kemampuan untuk mengambil inisiatif, membuat keputusan sendiri dan bertanggung jawab atas tindakan kita. Kemandirian memungkinkan kita untuk menjadi agen perubahan dalam hidup kita sendiri. Kemampuan berempati, kemampuan untuk memahami merasakan emosi orang lain, serta menunjukkan empati dan dukungan diperlukan. Kemampuan berempati memperkuatkan hubungan sosial dan membangun koneksi yang bermakna. Yang ketiga, keterbukaan. Kemampuan untuk menerima ide, pandangan, dan pengalaman baru tanpa prasangka atau penilaian yang berlebihan. Keterbukaan membuka pintu untuk pertumbuhan pribadi dan pengembangan diri. Kelemahan saya, kekurangan percaya diri, kurangnya keyakinan pada diri sendiri dapat menghalangi kemajuan dalam mencapai tujuan dan merintangi pengembangan diri. Yang kedua, kurangnya keterampilan. Yang ketiga, manajemen waktu. Yang keempat, sulit menerima kritik. Apa yang membuat saya bahagia atau tidak bahagia? Yang membuat saya bahagia ketika saya mempunyai banyak duit dan bisa shopping, jalan-jalan, makan, dan pergi ke tempat-tempat wisata yang ada di Jogja, Bali, NTT, bisa juga ke luar negeri, ke Paris, ke Jepang, ke Korea, ke Amerika, ke ke Brazil dan juga ke Belanda. Yang membuat saya tidak bahagia ketika saya tidak mempunyai uang dan berada di lingkungan yang toksik. Tujuan saya ingin menjadi wanita businesswoman dan ingin menjadi berguna di lingkungan masyarakat sekitar. Semoga tujuan yang saya impikan semoga membawa kebaikan dan kesuksesan. Membangun kesadaran diri. Waktu untuk merenung tentang
pengalaman hidup, tindakan dan reaksi saya terhadap situasi tertentu. Pertanyakan motif dan kepercayaan saya, serta apa yang mendorong tindakan saya. Terhubung dengan diri sendiri, terbiasakan menghabiskan waktu dengan kesendirian saya, bisa mengenali diri saya itu seperti apa dan bisa mengenali lebih dalam. Menerapkan pengetahuan diri. Saya adalah seorang mahasiswa yang memutuskan untuk melanjutkan studinya di luar kota, jauh dari tempat tinggal dan dari kedua orang tua saya. Meskipun awalnya saya merasa cemas tentang hidup jauh dari keluarga untuk pertama kalinya. Saya yakin bahwa langkah ini adalah penting untuk pertumbuhan dan pengembangan pribadinya. Namun, saya menyadari bahwa untuk mengejar impian dan meraih tujuan saya perlu belajar mandiri dan menemukan identitasnya di luar pengaruh keluarga. Oleh karena itu, saya dengan berat hati meninggalkan rumah dan memulai perjalanan hidup sendiri di kota baru. Selama beberapa bulan pertama, saya merasakan tantangan yang signifikan dalam menyesuaikan diri dengan hidup jauh dari orang tua. Namun saya berkomitmen untuk mengeksplorasi dunia baru ini dengan hati terbuka dan semangat yang kuat. Di sini ada kesimpulan juga. Kesimpulan dari pentingnya mengenal diri sendiri adalah bahwa pengetahuan yang mendalam tentang kekuatan, kelemahan, nilai-nilai dan aspirasi pribadi membawa dampak yang positif dalam berbagai aspek kehidupan seseorang. Dengan mengenal diri sendiri, seseorang dapat membuat keputusan yang lebih tepat, membangun hubungan yang lebih sehat, mencapai tujuan pribadi dengan lebih efektif, dan meningkatkan kesejahteraan mental dan emosional mereka. Mengenal diri sendiri juga memungkinkan seseorang untuk hidup sesuai dengan nilai-nilai dan aspirasi mereka yang lebih gilirannya meningkatkan kepuasan hidup dan kebahagiaan secara keseluruhan. Ini juga membantu dalam pengelolaan stres, pengembangan keterampilan kepemimpinan, dan meningkatkan hubungan internasional. Kesimpulan mengenal diri sendiri adalah langkah penting dalam perjalanan menuju pertumbuhan pribadi dan kesejahteraan yang berkelanjutan. Hal ini adalah investasi dalam diri sendiri yang memberikan manfaat jangka panjang dalam mencapai potensi dan hidup yang memuaskan. Sekian presentasi saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya pamit undur diri. Terima kasih, Miss.